Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang yang berkaitan dengan bulan Syawal, ya. Sungguhnya dalam Islam ada 12 bulan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah 12 bulan. Kemudian di antara 12 bulan tersebut kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, ya. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maka asalnya orang-orang Arab menamakan bulan-bulan tersebut dengan makna-makna tertentu, ya. Bulan-bulan Islam, ya. Yang pertama adalah Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumada Al-Ula, kemudian Jumada As-Tsani, Tsaniyah atau Al-Akhirah. Jumada Tsaniyah, nah apa, boleh juga. Jumada Al-Akhirah, ya. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inilah nama-nama bulan, ya. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Sebagian ulama menyebutkan tentang sebab penamaan nama-nama bulan-bulan tersebut. Muharram dinamakan Muharram artinya diharamkan. Diharamkan atau terlarang. Kenapa? Karena ketika itu dilarang berperang. Ya, kita tahu bahwasanya Allah telah menyebutkan minha arba'atun hurum. Di sana ada bulan-bulan haram untuk berperang. Bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram berperang. Ini bulan haram, ya. Ya, bulan-bulan haram. Demikian juga ini juga bulan haram, ya. Ini juga bulan haram. Kemudian yang satu adalah Rajab, ya, bulan haram. Jadi kita perhatikan bulan haram ternyata 4 bulan berturut-turut, 1, 2, 3 berturut-turut, yang satu pisah sendiri, Jadi sejak Dzulqa'dah mereka tidak boleh berperang, Dzulhijjah tidak boleh berperang, kemudian Muharram mereka tidak boleh berperang, kemudian Rajab juga mereka tidak boleh berperang. Dan ini sudah diakui atau berlangsung di zaman jahiliyah, ya. Dan ini adalah konsekuensi dari kehidupan mereka dahulu. Mereka sistem kabilah, kemudian mereka sering bertempur di antara mereka. Ada waktunya mereka perang benar-benar serius berperang, itu banyak bulan, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhirah, ini semua boleh perang.
Sya'ban, Ramadan, Syawal juga boleh perang. Ketika masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram saatnya mereka istirahat. Mereka istirahat, kemudian mereka menjalankan kehidupan perekonomian mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah konsekuensi dari namanya aturan etika yang berlaku ketika itu. Jadi mereka memang butuh bulan-bulan untuk istirahat. Seandainya berperang terus, maka kabilah-kabilah tersebut tidak akan mendapatkan kemaslahatan mereka. Jadi ada saatnya mereka berperang di antara mereka. Ada saatnya mereka sepakat sama-sama seluruh kabilah yang ada untuk istirahat, tidak boleh berperang, yaitu bulan-bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inilah 4 bulan haram. Nah, dikatakan Muharram, ya. Dahulu sebenarnya mengatakan dahulu Muharram namanya Safar, Safar awal, Safar tsani. Namun orang-orang jahiliyah dahulu mereka sering memindahkan bulan haramnya. Kadang mereka pindahkan ke bulan Safar. Kemudian mereka berperang bulan Muharram, terserah mereka. Makanya Allah mengatakan yuhilunahu aman wa yuharrimunahu aman. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ya. Sungguhnya mereka menunda-nunda yuhilunahu aman wa yuharrimunahu aman. Liwatu iddata ma harramallah. Mereka kadang mau perangnya bulan Muharram, mereka bilang yang sudah, yang haram bulan Safar aja. Itu namanya Safar awal sama Safar tsani. Terkadang mereka mengharamkan di Safar awal perang, terkadang mereka mengharamkan di Safar tsani perang. Terserah mereka, mereka rubah-rubah. Maka setelah itu Allah tegaskan bahwasanya Muharram ini enggak pernah berubah-ubah, maka terkadang ditambah dengan Al-Muharram, yaitu bulan ini selalu haram, tidak boleh dirubah-rubah. Tapi ini maksud saya zaman dahulu sudah diakui, kemudian diteruskan oleh kaum muslimin. Ini disebut Muharram. Disebut Safar. Safar kalau kita tahu bahasa Arabnya artinya kosong. Safar artinya apa? Kosong. Kenapa disebut kosong? Ya, ada dua sebab. Ada yang mengatakan sebabnya kenapa? Ada yang mengatakan karena orang-orang Arab mengosongkan rumah mereka, mengosongkan ya tempat tinggal mereka, karena keluar berperang, ya, keluar berperang. Jadi mereka sudah capek istirahat, ya sudah cukup istirahat 3 bulan libur, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tidak berperang. Ketika bulan Safar, mereka langsung mengosongkan rumah-rumah. Untuk apa? Untuk berperang. Atau disebut kosong kenapa? Karena disebut Safar kenapa? Karena mereka ya mengosongkan orang yang mereka temui. Orang yang mereka temui. Maksudnya apa? Yaitu mereka rampas, mereka rampok. Jadi dia punya harta jadi kosong tubuhnya, atau mereka bunuh ya. Sehingga dahulu bulan Safar ini yatasya'amuna biha atau yatasya'amuna bihi, yaitu mereka menganggap bulan ini bulan sial. Ya. Bulan Safar ini dulu dianggap sebagai bulan sial di zaman jahiliyah, sehingga dianggap bulan sial. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya wala Safar, yaitu tidak ada kesialan di bulan Safar. Ya, berlanjut karena orang takut, karena ini mereka sudah 3 bulan istirahat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram istirahat. Begitu bulan Safar langsung semangat untuk berperang, untuk menyerang yang lainnya, kabilah yang lainnya, sehingga kemudian mereka menganggap inilah bulan sial, sehingga orang tidak mau bersafar di bulan Safar. Taib. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kenapa dinamakan Rabiul Awal, Rabiul Tsani? Karena ketika ini ada 2 pendapat ya. Ini Rabi artinya musim Rabi, musim semi. Rabi artinya musim apa? Semi, dan dia berjalan 2 bulan musim semi. Dia berjalan 2 bulan, yaitu di bulan Rabi pertama dan Rabi yang kedua. Musim apa? Semi. Taib. Kenapa dinamakan musim semi? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini khilaf ya. Ada yang mengatakan memang dahulu ya bulan-bulan Arab tidak berubah kondisinya. Seperti berubah kondisinya seperti bulan-bulan Masehi. Kondisinya seperti bulan-bulan Masehi. Bukankah bulan-bulan Masehi selalu tidak berubah? Kalau musim panas selalu September, ya Oktober selalu musim panas. Nah,
Mereka juga dahulu begitu, tidak berubah. Nanti datang Islam, baru kemudian Islam mengatur kembali, terutama tatkala Nabi SAW haji wada, kemudian dalam hadis istadarat kahayatiha, atau kama qala Nabi SAW, maka tahun kembali lagi sebagaimana seperti awal, ya, maka berlakulah hijriyah dengan tepat. Dahulu ada yang mengatakan bahwasanya bulan Arab tidak berubah kondisinya. Jadi kalau Rabiul Awal, Rabiul Tsani pasti musim semi. Pasti musim semi. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan awal penamaannya bertepatan dengan musim semi. Dan dari dulu dan dari awal sudah sistem Qamariyah, sudah menjalani sistem Qamariyah. Sistem Hijriyah atau Qamariyah, ya. Bukan Syamsiyah. Itu Hijriyah, sudah mengikuti bulan, bukan matahari. Kalau bukan Masehi mengikuti matahari. Jadi disebut Rabiul Awal, Rabiul Tsani karena 2 bulan dahulu ketika pertama penamaan bulan-bulan tersebut menepati musim semi, ya. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Kenapa dikatakan Jumada? Ya, kata mereka karena ini terjadi jamad, yatajammad, ya. Jamad artinya beku. Jamad artinya beku, ya. Kenapa? Karena musim dingin. Yaitu air menjadi beku, dan itu berlangsung selama 2 bulan sehingga mereka namakan Jumadul Ula dan Jumada al-Akhirah. Maka terjadi musim dingin. Kembali, apakah dahulu memang penamaannya selalu tidak berubah, Jumadul Awal, Jumadul Akhirah selalu musim dingin, atau penamaannya pas awal penamaannya menepati musim dingin. Adapun Rajab, kalau Rajab itu secara bahasa, ya, dari Rajab syai' artinya habahu, yaitu pengagungan atau mengagungkan, ya, mengagungkan. Kenapa mengagungkan? Maksudnya, ya, di bulan Rajab tidak boleh lagi berperang. Tidak boleh lagi berperang. Tidak boleh lagi berperang karena dia bulan haram. Rajab ini bulan haram yang tersendiri, ya. Oleh karenanya, dahulu sebagian sahabat tidak bisa bertemu dengan Nabi kecuali di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan-bulan sebelumnya dan bulan setelahnya perang di antara kabilah, sehingga mereka tidak bisa mendatangi Nabi kecuali di bulan Rajab, karena orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah sampai zaman Nabi SAW mengagungkan bulan Rajab. Di antara bulan-bulan haram adalah bulan Rajab, ya. Inilah kenapa disebut dengan Rajab, ya. Karena di bulan tersebut tidak boleh lagi berperang, ya. Karena kalau sudah bulan haram sudah lewat, maka boleh berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idzan salakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum waqtuluhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad." Dalam surat Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah berlalu bulan-bulan haram, maka perangilah orang musyrikin. Jadi umat Islam juga tidak boleh memerangi orang musyrikin tatkala mereka punya kode etik di antara mereka, sama-sama mengagungkan bulan-bulan haram, tidak boleh berperang. Taib Sya'ban ini secara bahasa, Sya'ban artinya tasya'ub, yaitu bercabang-cabang, ya. Tasya'ub. Sya'ban artinya bercabang-cabang. Bercabang. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman itu sab'un bid'un wa situnas syu'bah, ya. Bahwasanya iman itu 70 sekian cabang, ya. Dari sya'ab artinya bercabang-cabang. Apa maksudnya bercabang-cabang? Ya, ada 2 pendapat, ya. Atau di antara pendapat, ya. Saya tulis di sinilah biar mudah, ya. Sya'ban artinya cabang. Dinamakan dengan cabang ada 2 pendapat. Pendapat pertama, karena orang-orang Arab begitu bulan Sya'ban langsung mereka bercabang-cabang pergi ke sana kemari untuk berperang. Langsung bercabang-cabang ke sana kemari
kemari untuk berperang. Karena baru istirahat bulan Rajab, berperang lagi. Pendapat yang kedua disebut dengan cabang karena bulan Sya'ban terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab dan Ramadan. Jadi seakan-akan kita mengatakan kalau ada namanya Syi'ab. Syi'ab itu jalan di antara dua bukit. Kalau kita dua gunung, tahu-tahu ada jalan Syi'ab di tengah-tengah. Nah, seakan-akan disebut Sya'ban karena dia seakan-akan jalan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ini pendapat kedua yang menjelaskan kenapa dinamakan dengan bulan Sya'ban ya. Pendapat. Taib. Yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diambil dari Ramdha. Ramdha artinya panas ya. Panas terik. Ya, atau pasir tanah yang panas. Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan ya awal musim panas di bulan Ramadan ya sehingga tanah menjadi panas disebut dengan Ramadan. Ada yang mengatakan Ramadan dikaitkan dengan Islam. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena Ramadan itu panas yang membakar dosa-dosa. Dengan masuknya bulan Ramadan, dosa-dosa bisa dihapuskan, dibakar oleh bulan Ramadan. Tapi intinya Ramadan artinya panas terik. Bisa jadi di awal penamaan mereka Ramadan di musim panas. Kita tahu kalau tatkala kita berjalan dengan tanggalan Hijriyah, Qamariyah berdasarkan bulan, maka akan berpindah ya. Dulu sekitar tahun 2001 ketika saya awal kuliah di Madinah, Ramadan musim dingin ya. Sekarang musim panas ya. Musim panas ya. Baik. Ya, kita bahas Syawal. Syawal kenapa dikatakan Syawal? Syawal ini artinya mengangkat, artinya angkat, terangkat. Kenapa dia akan terangkat? Ada yang mengatakan terangkat karena diambil dari onta yang baru dikawini oleh onta jantan, dia mengangkat dirinya tidak mau digauli dengan jantan berikutnya. Ada yang mengatakan Syawal maksudnya di musim panas susunya terangkat, yaitu susunya onta habis sedikit untuk diperah menjadi sedikit. Jadi terangkat susunya atau terangkat ekornya, dia tidak mau digauli oleh onta jantan berikutnya karena sudah digauli oleh jantan sebelumnya. Disebut dengan terangkat. Nanti kaitannya kita bahas tentang kenapa disunahkan menikah pada bulan Syawal. Taib. Ini Syawal. Dzulqa'dah. Al-Qa'dah artinya dari Qa'ada artinya duduk. Qa'ada artinya duduk ya. Duduk, yaitu bulan yang ada duduknya. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada istirahat tidak berperang. Duduk, nongkrong, tidak berperang. Kemudian Zulhijjah yaitu bulan yang ada hajinya, yaitu Zulhajjah yaitu bulan yang ada hajinya. Bulan yang ada hajinya. Karena kita tahu haji bukan cuma dilakukan oleh orang-orang Islam saja. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang merupakan nenek moyang orang-orang Quraisy, mereka sudah melaksanakan ibadah haji ya. Demikian juga pada zaman Islam. Jadi haji sudah dikenal oleh mereka, maka mereka namakan Zulhijjah dengan bulan haji, bulan yang ada hajinya. Inilah nama-nama bulan dan makna dari bulan-bulan tersebut. Taib. Ini dulu. Setelah kita lanjutkan, coba difoto dulu Kemal. Sudah, tolong dihapus ya. Oke, kain nggak ada? Kain.
Tapi berikutnya kita akan bahas bulan Syawal. Ya. Ini topik utama kita, ya. Bulan Syawal. Syawal ada 3 pembahasan. Pertama, dia merupakan bulan haji. Yang kedua, bulan dianjurkan pernikahan. Yang ketiga, bulan dianjurkan puasa Syawal. Ya, puasa Syawal. Kita akan bicara tentang Syawal, ya. Taib. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya bulan-bulan, ya, bulan-bulan Islam, ada namanya bulan-bulan haram, ada namanya bulan-bulan haji. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Sungguhnya bulan haji itu ada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Bulan-bulan haram tadi sudah kita sebutkan ada 4, ya. Rajab, ya. Ada Rajab, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ada 4, ya. 1, 2, 3, 4. Adapun bulan haji ada 3. Bulan haji ada 3, yaitu Syawal, bulan haram. Adapun bulan haji ada 3, yaitu dengan Syawal. Ya. Syawal ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi bulan haji 3. Ya. Itulah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Jadi Zulqa'dah dan Zulhijjah merupakan bulan-bulan haram dan sekaligus bulan haji. Syawal bulan haji, Muharram bukan, Rajab juga bukan. Nah, apa yang dimaksud dengan bulan haji? Kalau bulan haram tadi kita tahu maknanya tidak boleh berperang di bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tidak boleh perang. Kalau bulan haji maksudnya apa? Bahwasanya kita boleh mulai haji start dari bulan Syawal. Maksudnya kita boleh start berhaji di awal bulan Syawal. Contoh kita ingin haji ifrat, ya. Kapan kita boleh berniat sejak bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal langsung kita ke Mekah, kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kita pakai kain ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah pakai kain ihram terus. Tapi mulai start boleh hajian di bulan Syawal. Boleh seorang langsung untuk mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya. Kalau dia niat haji ifrat misalnya. Tapi kalau dia start dari bulan Ramadan sebelum Syawal, bulan Ramadan kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka tidak diterima. Hidup. Kelihatan. Oh. Kelihatan, oke. Jadi kalau dimulai dari bulan Ramadan maka tidak bisa. Demikian juga misalnya seorang haji tamattu. Kalau orang haji tamattu, kita tahu haji tamattu sebagaimana antum rata-rata sudah pada haji, umrah dulu baru haji. Nah, umrah tamattu hanya boleh dimulai bulan Syawal. Barang siapa umrah tamattu bulan Ramadan, maka umrahnya tidak dianggap umrah tamattu. Karena umrah tamattu kaitannya dengan haji. Maka barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan sebelum Syawal, umrahnya dianggap umrah biasa. Kapan bisa dianggap sebagai umrah tamattu? Kalau dia umrahnya di bulan Syawal, karena Syawal termasuk bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu maksudnya bulan haji. Kemudian di antara keistimewaan Syawal adalah, ya,
Ini keistimewaannya. Bulan Syawal. Bulan dianjurkan pernikahan. Dalam satu hadis yang sahih, ya, Aisyah berkata, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Fa ayyu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdha indahu minni wa kanat tastahibbu wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Tapi artinya Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan Rasulullah SAW tinggal bersamaku juga di bulan Syawal. Namun siapakah di antara istri-istri Nabi yang paling mendapat rasa cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti aku? Oleh karenanya Aisyah tasahibu suka kalau memasukkan wanita-wanitanya yaitu kerabatnya pada bulan Syawal. Jadi kita tahu tazawwaj ini maksudnya akad nikah, banabi maksudnya tinggal bareng. Dahulu kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika Aisyah umurnya 6 atau 7 tahun, kemudian baru tinggal serumah dengan Aisyah sekitar umur 9 tahun. Jadi antara akad nikah dengan tinggal serumah ada jarak 3 tahun. Dan kedua-duanya terjadi di bulan Syawal. Ya, jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi, akad nikahnya bulan Syawal. Kemudian tinggal serumah juga bulan Syawal. Serumah juga bulan Syawal, ya. Sehingga ulama Syafi'iyah seperti Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa yustahabbu tazawwuj wa tazwij wa dukhul fi Syawal. Ya, kata Imam Nawawi di antaranya bahwasanya dengan hadis ini dari Sahih Muslim ini bahwasanya disunahkan untuk menikah dan menikahkan dan menggauli istri di bulan Syawal, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Taib. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi sengaja menikahi Aisyah bulan Syawal dan kenapa Nabi sengaja tinggal bersama Aisyah di bulan Syawal, ya. Kenapa Aisyah mengatakan terus siapa istri-istri Nabi yang paling dapat cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain aku? Kenapa rupanya ini semua terjadi? Karena ada tasya'um, yaitu karena ada tatayur. Tatayur di bulan Syawal, ya. Tadi sudah kita sebutkan asal nama Syawal dari syalat, ya, atau dari onta syailah, yaitu onta yang dia tidak mau digauli lagi karena sudah digauli oleh jantan sebelumnya, atau onta yang dia kemudian sudah kering susunya karena musim panas, ya. Intinya mereka menganggap ini bulan sial. Bulan sial sebagaimana onta betina tidak mau didatangi oleh onta jantan, maka demikian juga laki-laki kalau di bulan Syawal mungkin tidak mendatangi istrinya atau istrinya tidak mau melayani suaminya, atau sebaliknya suami tidak mau melayani istrinya, sehingga mereka menganggap nikah di bulan Syawal adalah kesialan. Oleh karenanya Nabi SAW melawan itu semua dengan anti mainstream, yaitu Nabi menikah bulan Syawal untuk menjelaskan bahwa itulah tatayur, itu syirik. Ya, itu syirik, tidak benar, tidak ada kesialan pernikahan di bulan Syawal. Dan ini di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin perbaiki sesuatu keyakinan yang keliru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan anti mainstream, ya. Contohnya ini bulan Syawal. Orang-orang menganggap bulan Syawal adalah bulan yang sial, maka untuk menikah maka Nabi menikah pada bulan Syawal. Oleh karenanya Aisyah mengatakan, kalau memang menikah pada bulan Syawal sial, kenapa aku yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Aisyah menyatakan ini kekeliruan. Orang-orang mengatakan menikah bulan Syawal adalah sial, mungkin suami tidak sayang kepada istri atau istri tidak mau melayani suami. Buktinya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat disayang oleh Nabi, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mengqadha bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Kenapa? Karena siap melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu, ya.
Ini metode Nabi anti mainstream. Contoh lagi seperti ketika Nabi SAW umrah di bulan Dzulqa'dah, ya. Nabi waktu haji wada, Nabi SAW berangkat tanggal 25 Dzulqa'dah menuju ke Mekah dari Madinah, ya. Dan rata-rata para sahabat mereka niatnya niat haji. Namun ketika sampai di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah, Nabi suruh mereka umrah. Kenapa? Kata sebagian ulama menjelaskan, ya, bahwasanya bulan tersebut orang menganggap melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah adalah kemungkaran. Bid'ah, kita tahu ini bid'ah yang tersebar di kalangan Jazirah Arab, orang-orang Arab. Karena kita orang-orang Arab, mereka haji dan mereka umrah. Ya, karena sejak zaman Nabi Ibrahim mereka sudah mengenal haji, mereka sudah umrah. Hanya saja mereka melakukan bid'ah dan syirik dalam praktek haji dan umrah tersebut. Di antara praktek kesyirikan yaitu mereka ada patung Isab wa Nailah dan Nailah yang kalau mereka usap ketika mereka tawaf, ya. Kemudian di antaranya itu kesyirikan, di antaranya mereka tatkala tawaf kemudian tidak mendapati baju yang dipinjamkan dari orang-orang Quraisy di Mekah, maka mereka tawaf telanjang karena mereka tidak mau tawaf dengan baju yang mereka pakai. Kata mereka, baju kita ini tidak layak untuk kita pakai gunakan ibadah tawaf karena baju kita sudah kita gunakan untuk maksiat. Maka kita harus cari baju baru. Kalau enggak dapat baju baru, kita pinjam dari orang Quraisy, jadi humus dari orang Quraisy. Kalau tidak dapat, mereka tawaf telanjang. Ini bid'ah, ya. Bukan mereka tawaf telanjang karena mereka enggak punya malu, bukan, tapi karena mereka mengagungkan tawaf, mereka tidak mau tawaf dengan baju yang pernah mereka gunakan untuk maksiat, ya. Sehingga para wanita tatkala itu ingin tawafnya di malam hari supaya tidak kelihatan. Intinya ada bid'ah. Di antara bid'ah yang mereka yakini dalam masalah umrah, tidak boleh umrah di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Mereka anggap itu perkara yang besar. Maka Nabi ingin anti mainstream, Nabi ingin menghilangkan keyakinan tersebut, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk umrah di bulan Dzulhijjah. 4 Dzulhijjah suruh umrah sampai di Mekah, padahal haji sebentar lagi. Bukankah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah ke Mina, tapi Nabi tanggal 4 masih suruh umrah. Bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabat mendatangi istri-istri mereka, menggaul istri-istri mereka menjelang ke Mina. Untuk menjelaskan bahwasanya sekarang halal boleh menggaul istri-istri. Tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian orang, untuk menegaskan bahwasanya bertahallul dari umrah di bulan Dzulhijjah boleh. Nanti tanggal 8 baru mulai lagi. Jadi ini Nabi sekaligus menjelaskan syariat untuk memperbaiki keyakinan yang salah, bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab. Oleh karenanya Nabi sampai menyuruh para sahabat menggaul istri-istri mereka sebelum haji, sampai sebagian sahabat mengatakan, kami berangkat menuju Mina wa madzakiruna taqturu maniyan. Kami berangkat menuju Mina atau menuju Arafah sementara kemaluan-kemaluan kami masih meneteskan air mani. Artinya mereka baru saja menggauli istri-istri mereka, ya. Pagi hari menggauli istri mereka, paginya berangkat menuju Mina atau menuju Arafah, ya. Kemudian di antara contoh Nabi SAW ingin memperbaiki keyakinan yang salah di kalangan masyarakat dengan melawan tradisi yang ada, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, istrinya Zaid bin Harithah. Kita tahu bahwasanya Zaid bin Harithah adalah budak Nabi SAW yang asalnya milik dari Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai seorang anak angkat. Maka kemudian Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah, sehingga orang-orang menganggap Zaid bin Harithah sebagai anak Nabi, sehingga mereka mengatakan Zaid bin Muhammad. Sampai Allah tegur, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutlah mereka dengan nama-nama bapak mereka, itu lebih baik. Fa illam takunu aba'akum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian bukan bapak mereka, maka kalian jadi saudara mereka, saudara. Oleh karenanya Zaid adalah anak angkat, tapi tidak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Harithah. Nah, Zaid punya istri namanya Zainab. Ya, ketika Zaid menceraikan Zainab, maka Nabi menikah dengan janda anak angkatnya. Karena kalau anak sesungguhnya nggak boleh. Ya, karena mahram. Tetapi ini karena anaknya bukan anak sesungguhnya, bukan anak nasab tapi anak angkat, maka jandanya bukan mahram. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menikah dengan Zainab, untuk menghilangkan pemikiran yang ada di masyarakat bahwasanya janda istri anak angkat adalah seperti anak sendiri dan yang lainnya. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ya, tatkala Zaid sudah menceraikan Zainab,
maka kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka Nabi menikah dengan Zainab untuk menghilangkan hal ini ya. Sampai Zainab berkata berbangga di hadapan istri Nabi, kata Zainab, "Zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kalian wahai istri Nabi dinikahkan oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Dan di antara metode Nabi sini tatkala bulan Syawal dianggap sebagai bulan sial pernikahan, tatayur, maka Nabi menikah pada bulan Syawal. Ya. Timbul pertanyaan. Apakah disunnahkan menikah pada bulan Syawal? Menikah pada bulan Syawal? Jawabannya ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat pertama mengatakan iya, disunnahkan. Dan ini tadi pendapat siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pendapat Nawawi dari ulama Syafi'iyah ya. Mereka mengatakan iya, disunnahkan untuk menikah pada bulan Syawal. Pendapat yang kedua mengatakan boleh ya, namun tidak disunnahkan. Tidak dikatakan sunnah. Dan ini pendapat dari Syaukani. Kenapa tidak dikatakan sunnah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri-istrinya yang lain di bulan-bulan yang lain. Bukan di bulan Syawal. Bukan di bulan Syawal. Wallahu alam, pendapat saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya tidak dikatakan sunnah ya. Dikatakan sunnah jika ada keyakinan yang keliru. Ya seperti yang Nabi sengaja nikah Aisyah pada bulan Syawal karena ada keyakinan tatayur yang keliru. Nah, sekarang kita di tanah air Indonesia, ada sebagian orang meyakini misalnya bulan tertentu nikah itu membawa sial. Ya, seperti saya pernah pergi ke Solo kalau tidak salah, kemudian saya ketemu dengan ikhwan-ikhwan, mereka bilang, "Ustaz, kalau saya tidak salah ingat, bulan Surah, bulan Muharram itu tidak baik untuk menikah." Sehingga mereka mengatakan kita sengaja menikah bulan Muharram. Kenapa? Karena tempat-tempat sewa untuk acara-acara pernikahan jadi murah. Karena orang-orang tidak mau menikah pada bulan tersebut. Nah, kita orang-orang sunnah memanfaatkan mereka tidak mau menikah pada bulan tersebut, kita menikah. Nah, boleh kita katakan menikah pada bulan itu disunahkan. Kenapa? Untuk menyelisih keyakinan masyarakat yang salah. Maka harus dilawan dengan anti mainstream di antaranya. Dan ini pendapat sebagian ulama, maka kita bilang saya setuju dengan pendapat tersebut. Kalau ternyata sebagian masyarakat menganggap bulan tersebut bulan sial untuk nikah, maka kita nikah pada bulan tersebut. Tapi yang sudah terlanjur nikah ya sudah ya. Ini maksudnya yang mau menikah silakan menikah pada bulan tersebut dalam rangka untuk anti mainstream, untuk membuka pemikiran mereka bahwasanya kita nikah di bulan tersebut tidak ada kesialan sama sekali. Taib yang ketiga, apa keistimewaan bulan Syawal yang ketiga? Ini yang pertama tadi. Ini yang kedua, yang ketiga bulan dianjurkan puasa Syawal. Keistimewaannya kenapa? Karena bulan ini setan dilepas kembali, gembong-gembong setan dilepas kembali oleh Allah. Mereka sudah sebulan lamanya cuti. Sekarang bergairah untuk menggoda kita semuanya di bulan Syawal ya. Ya, dan ini hati-hati makanya di bulan Syawal ya. Nah, puasa di bulan Syawal sebagaimana kita ketahui, jika 6 hari ya tambah 1 bulan maka seperti puasa setahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahar." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari maka seperti puasa setahun. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Abdul Musalabbat ya, hafizahullah taala, bahwasanya seorang dalam setahun dia bisa puasa 2 tahun tanpa berhenti. 2 tahun. Setahun tapi dia bisa seakan-akan tiap hari puasa tapi nilainya 2 tahun. Bagaimana caranya? Ya, ini jadi dalam setahun seseorang bisa
puasa dahar. Puasa dahar itu maksudnya tidak berhenti ya, non-stop. Non-stop selama 2 tahun. Kok bisa ya? Caranya ya pertama ya puasa Ramadan plus 6 hari Syawal. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Dua-dua ada hadisnya. Hadisnya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa Ramadan, man shoma Ramadan fa atba'u sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahar. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr kasiyamid dahar. Puasa 3 hari tiap bulan seperti puasa selama setahun. Rahasianya kenapa? Karena satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat. Jadi kalau puasa setiap bulan 3 hari sama dengan puasa 30 hari. Nah kalau tiap bulan 3 hari berarti 30 hari, berarti setahun penuh. Kalau tidak pernah libur tiap bulan 3 hari, maka seakan-akan kita puasa setahun penuh. Sama ini juga Ramadan 1 bulan. 1 bulan kali 10 sama dengan 10 bulan. 2 bulannya gimana? Dengan 6 hari Syawal. Karena 6 hari sama dengan 60 hari, 60 hari sama dengan 2 bulan. Dengan cara demikian kita bisa puasa 2 tahun, puasa dahar dalam setahun. Cuma sebagian ulama yang berpendapat, ya, saya belum mengecek lagi, tapi saya mendapati pernyataan tersebut di bacaan-bacaan, ya, saya akan cek lagi. Sebenarnya berpendapat bahwasanya bedanya apa? Kalau ini yang dilipat gandakan, adalah puasa wajib, pahala puasa wajib. Adapun ini yang dilipat gandakan puasa sunnah, adalah pahala puasa sunnah. Benar, karena yang dilipat gandakan Ramadan pahala puasa wajib, dan kita tahu pahala puasa wajib tidak sama dengan pahala puasa sunnah. Tentu pahala puasa wajib lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Sebagaimana salat wajib tidak sama dengan pahala salat sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Nah, bagaimana dengan Syawalnya? Bukankah Syawal ini puasa sunnah? Dia sebagai pelengkap dari puasa wajib. Ya, maka seorang berusaha puasa Syawal 6 hari supaya dia pelengkap puasa wajib sehingga dilipat gandakan seperti pahala puasa wajib. Dilipat gandakan seperti pahala puasa wajib. Beda dengan 3 bulan setiap hari dilipat gandakan pahala puasa sunnah. Kenapa dapat keistimewaan demikian? Kata sebagian ulama seperti Al-Munawi, karena puasa di bulan Syawal berat. Kenapa berat? Karena kita baru saja puasa bulan Ramadan sebulan penuh, kita capek, pingin istirahat, sudah kita hari raya makan-makan, tahu-tahu suruh puasa lagi, dan ini berat. Ada nilai keberatan. Apalagi setan sudah dilepas lagi gembong-gembongnya, yang kroco-kroco sudah bukan kroco-kroco lagi yang menggoda, tapi gembong-gembongnya. Maka seorang berusaha untuk berpuasa di bulan Syawal, adapun sisa harinya maka kita jalankan seperti ibadah sebelumnya, tetap kita melaksanakan ibadah-ibadah yang continue. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Demikian saja para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.